Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih kehendaki kebaikan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala masih kehendaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Amin. Lanjutkan dengan zikir dan taklim pagi. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin. Mudah-mudahan di akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholat berjamaah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari karena Allah dan ia mendapati takbiratul ula atau takbir pertama bersama imam, maka akan catat baginya 2 kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari karena Allah dan ia mendapati takbiratul ula atau takbir pertama bersama imam, maka akan catat baginya 2 kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya adalah seseorang yang sholat selama 40 hari dengan ikhlas dan ia menyertai sholat dari rumah dari mulai imam takbir, maka ia mendapat jaminan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan dimasukkan ke dalam golongan kaum munafik. Masa 40 hari memiliki maksud khusus, yakni dapat menimbulkan suatu perubahan sebagaimana keberadaan bayi dalam kandungan. 40 hari pertama dari nutfah berubah menjadi segumpal daging dan 40 hari berikutnya menjadi perubahan-perubahan lainnya. Oleh sebab itu para ahli sufi mementingkan masa 40 hari ini. Betapa beruntung orang yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah tertinggal takbiratul ula dalam sholat berjamaah. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan ia dapati orang-orang telah selesai sholat berjamaah, maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menyertai sholat berjamaah tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan ia dapati orang-orang telah selesai sholat berjamaah, maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menyertai sholat berjamaah tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Hakim. Betapa besar karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha untuk sholat berjamaah saja kita sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Walaupun sebenarnya kita tidak
jadi menyertai berjamaah. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa hendaknya kita jangan menunda-nunda pergi ke masjid hanya karena mengira sholat berjamaah telah selesai. Apabila kita pergi ke masjid dan ternyata sholat berjamaah sudah selesai, maka kita tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Tetapi jika kita telah meyakini sebelumnya bahwa sholat berjamaah sudah selesai, maka tidaklah mengapa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sholat berjamaah. Maka mari sama-sama kita niatkan, kita amalkan bagaimana kita menjaga sholat lima waktu kita secara berjamaah di masjid, di mana azan dikumandangkan, caranya berjamaah. Dan mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita pentingnya sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi sempurnanya majelis, mari kita tutup majelis ini dengan doa iftatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.